Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sani Lukis. Perkenalkan nama saya Nur Jamratus Soleha Hasibuan. Perkenalkan nama saya Nurmala Panjaitan. Perkenalkan nama saya Laila Hasana Ritonga. Dan perkenalkan nama saya Anissa Rahma Rambe. Kami dari mahasiswa Universitas Lamongan Batu, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi. Adapun tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Ibnu Rasid Munte, Eskom MK. Mari bergabung di Universitas Labuan Batu, Fakultas Sains dan Teknologi, Sistem Informasi, Menyala FSTku. Perkenalkan nama saya Nurmala Panjaitan. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tentang rekreasi linear berganda. Di sini ada diet, open, high, low, close, dan volume, dan di sampingnya ada X1, X2, X3, X4, dan sampai X4 pangkat 2. Baiklah, kita lanjut lagi. Di sini ada tulisan summary output, dan di bawahnya ada regression statistik, multiplier R square, dan adjusted R square, standard error, observation, dan di bawahnya ada ANOVA, dan di bawah ANOVA itu ada tulisan regression, residual, total, dan intercept, X variabel 1 sampai X variabel 4. Dan selanjutnya dan ini adalah rumus matematikanya. Di sini ada rumus matematikanya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Dan di sini ada summary statistik, di sini ada variabel, open, high, low, close, dan from seperti yang di atas tadi yang saya jelaskan. Di sini ada observations, observation with matching data, observation without matching data, minimum, maksimum, mean, statistic deviation. Terus di bawahnya ada correlation matrix, di bawahnya ada high, low, close, from, open. Kita scroll sampai bawah. Dan di sini ada tulisan regression of variable open, goodness of five statistic atau dalam kurungnya open. Di sini ada observation, sub of sway, sub of sway, DF, baiklah, di sini saya akan membaca regression of variable open, goodness of fish statistic atau dalam kurung open. Di bawahnya ada observation, sum of y, df, r pangkat 2, adjusted r pangkat 2, mse, rmse, mape, dw, cp, aic, aicc, sdc, pc. Baik, kita scroll ke bawahnya lagi. Dan di sini ada analysis of variable. Di sini ada source, model, error, correction total, component against model, di mana y-nya sama dengan 0. Di mana y-nya sama dengan 0, dan fixation codes, di mana 0-nya lebih kecil 0,001, lebih kecil 0,01, lebih kecil 0,01, lebih kecil dari 0,5. 0 dari 0,5, dan lebih kecil dari 0,1, dan lebih kecil dari 1. Jadi parameter atau apa? Kita aja atasnya.
Dan di sini ada model parameters atau dalam kurung open. Di sini ada circle, value, standard error. Di sini ada tulisan T, PR lebih besar dari T, lower bound dalam kurung 95%, dan opener bound dalam kurung 95%, dan P follows sex finalization kode. Dan di sini ada open standardized coefficient atau 95% coefficient interval, dan ini adalah diagramnya. Yang satu ini diagramnya ada height, low, close, dan volume. Dan di sini ada observation, weight, open, spread atau open, residual, standar residual, standar deviant on red atau mean, lower bound 95% atau mean, upper bound 95% atau mean, standar deviant on trend atau observation, lower bound 95 atau observation, dan upper bound 95 atau observation. Kita klik lagi ke bawah. Dan di sini ada open atau standardized residual, dan di sampingnya ada spread atau open standardized residual, dan ini adalah gambarnya. Di sini ada open dan ini spread atau open. Baiklah, sekianlah video yang saya presentasikan tadi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hasanah Ritonga, kelas 4C Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan membuat desain tree atau pohon keputusan. Desain tree itu adalah diagram yang bisa membantu memilih salah satu dari beberapa pilihan atau tindakan. Desain tree itu dimulai dengan satu node atau simpul. Kemudian node tersebut bercabang untuk menyatakan pilihan yang ada. Selanjutnya, setiap cabang tersebut akan memiliki cabang-cabang baru. Oleh karena itu, metode ini disebut tree karena bentuknya menyerupai pohon yang memiliki banyak cabang. Dalam desain tree ini, kamu bisa menyusun berbagai pilihan dan menyelidiki kemungkinan hasil dari pilihan tersebut. Baik, di sini ada contoh permasalahan penentuan penyakit gula menggunakan desain tree. Di sini juga ada data simpel yang digunakan untuk menentukan penyakit gula. Yang pertama itu ada nama, usia, berat, kelamin, dan penyakit gula. Di sini pun ada juga menentukan not terpilih. Untuk menentukan not terpilih, gunakan nilai entropy dari setiap kriteria dengan data simpel yang ditentukan. Dan kita akan scroll ke bawah. Langkah mengubah data menjadi pohon keputusan. Yang pertama itu menentukan not terpilih dan menyusun pohon keputusan.
Baik, kita akan lanjut ke penyelesaian. Nah, di sini ada juga memilih not awal. Yang pertama itu nama, usia, berat, kelamin, penyakit gula. Dan ada di sini usia sama dengan muda. Dan di sini juga ada usia, penyakit gula, jumlah, dan berat penyakit gula atau jumlah. Dan di sini juga ada kelamin, penyakit gula, jumlah. Dan ini juga ada berat, overweight, over, underweight. Dan di sini juga ada penentuan left nut untuk berat, data training untuk berat. Nah, di sini juga kayak tabel yang di atas ada nama, usia, kelamin, penyakit gula. Ini juga. Nah, di sini kita akan klik ke bawah. Nah, di sini penyusunan tree dan training untuk berat. Dan ini juga sama kayak tabel yang di atas. Di sini juga ada Maitri, Bastion, B1, B2, Kensen 1. Di sini juga Jangan dibuka jam dia merekam. di sini juga kita akan buat ke samping. Karena sini baik, selanjutnya ini kita lanjut ke data selanjutnya, yaitu original data, yang dimana dalam original data itu ada nama, usia, berat badan, kelamin, dan penyakit gula. Dan di sini juga ada anonymized data. Dan di sini ada mapping up. Dan kita akan scroll ke bawah. Baik, sampai di sinilah penjelasan video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamratus Saleha Hasibuan, NPM 2209-1096. Mata kuliah Manajemen Sains atau Jaringan Saraf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberi, yaitu tentang dibalas ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang key mens. Yaitu di situ ini di sini yaitu summary statistik. Di sini bisa kita lihat adapun summary statistik itu yaitu berdiri dari variabel, observasi,
opsi with missing data, opsi with missing datanya juga, minimum, maksimum, min, dan deviation. Adapun variabel tersebut bisa kita lihat di sini, jarak ke M1 atau buka kurung 3,3 bisa kita lihat di observasinya ada 8, observasi missing datanya ada 0, dan observasi data yang satu lagi ada 8 juga. Minimum 0,00, maksimum 282800, minnya ada 1089875 dan start defitinnya 1224381 dan begitu seterusnya. Dan kita lanjut yang ke bawahnya. Nah, di sini ada pun materinya yaitu evolution of the intertia. Di sini bisa kita lihat intertia ini atau cluster ada Faster. Bagus nah kalau Dewi. Baiklah, di sini saya lanjut, yaitu kita masuk ke inertia cluster. Di sini bisa kita lihat ada weighting, one, total inertia. Di sini bisa ada 2, 3, 4, dan 5. Bisa kita lihat di sini, inilah data-datanya. Baiklah, kita scroll ke bawah. Adapun hasilnya bisa kita lihat di sini. Dan kita masuk ke evolusi of the silhouette. Baiklah, di sini kita masuk ke cluster. Ada 2, 3, 4, dan 5. Dan sini kita masukkan silhouette score. Ada, bisa kita lihat di sini ada 0,039, 0,305, 0,104, 0,131. Baiklah, kita scroll ke bawahnya lagi. Nah, adapun datanya tersebut bisa kita lihat di sini hasilnya. Dan masuk kita ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada key match. Key match jelas string atau number of cluster 2. Optimis summary. Nah, bisa kita lihat di sini ada refetitin, interatin, intel width, sculptor variasi, final width cross variasi, interwinding atau W. Di sini kita scroll ke bawah. Iya. Baiklah, bisa kita scroll ke sini. Bisa scroll ke bawah ya. Yang ada bisa kita lihat di sini data-datanya. Halo. Bisa kita lihat di sini ada statistik, Quran, antaratin, lalu itu ideal, cluster quadris, ada central object, distance, result by cluster 1, 2, dan result by object.
Baiklah, adapun yang saya jelaskan di sini bisa dimengerti. Di sini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahma Rambe dari kelas 4C Sistem Informasi ingin menjelaskan SPM SPM atau Support Factor Mechanic yang ada di aplikasi Excel. Oke, kita langsung buka Excel-nya ya. Di sini sudah ada tertera sheet 1, berapa angka filter 1, filter 2, dan tes. Kalian bisa lihat semuanya. Lalu kita tekan di bagian SPM-nya. Nah, ini sudah ada beberapa tabelnya yang bisa kalian lihat. Ada summary statistik atau quantitative data, variabel. Di sini kita buat 2,5 dan 3,1. Lalu observation-nya itu ada 4. Observe with missing-nya itu 0. Observe without-nya 4. Minimumnya 1.200. Maksimumnya 7.800. Main-nya 5.750. Dan di bawahnya ada 5.275. STD deviation-nya 3.058 dan 2.334. Untuk di bawahnya tabel summary statistik juga tentang kualitatif data. Bisa dilihat di sini ada variabel kosong, kategorinya 0, 01, counts-nya ada 13, frekuensinya ada 13, dan persennya ada 25.000 dan 75.000. 25.000 dan 75.000 itu sekitar 25% atau 75 ya. Nah, lalu kuantitatif data dan validasinya bisa dilihat di sini. Itu hampir sama juga, 2,5 dan 3,1. Observation-nya 10, with missing-nya 0, observation without-nya 10, minimumnya 1.800 atau 2.200. Maksimumnya 9.200 dan 8.500. Men 5.590 dan 5.540. STD deviation-nya ada 2.822 dan 2.227. Untuk kualitatif data atau validasinya, kalian bisa lihat di variabel, kategori, counts, frequency, and person-nya di 6, 4. Lalu untuk yang 6-nya itu ada 60.000 atau 60%. Dan di counts dan frekuensinya ada 4, itu sekitar 40.000 atau 40%. Nah, di conversion matrix for the training sample, itu from or to-nya itu ada 0, 1. Itu totalnya dari 0101, 1033, dan totalnya itu ada 134. Itu jika dijadikan person correct itu dari semua hasilnya itu ada sekitar 100.000, 100.000, dan 100.000 ya. Totalnya itu semuanya 100.000. Dari from or to-nya itu ada 100.000, maka totalnya juga 100.000. Nah, di sini kalian bisa lihat ROC, surveinya seperti ini ya. Sensitivity-nya naik ke atas, sensitivity-nya juga. Lalu confusion matrix for the validation sample. Setelah ada hitungan dari ROC-nya, lalu validasi sampelnya itu seperti ini. Tabelnya sudah tertera jelas ya di satu prosesnya. Nah, lalu ini validasi juga. Nah, untuk performance matrix-nya tuh 0 banding 0. Statistik ke training set-nya tuh 1000. Lalu di bagian prevalence-nya itu 0,255. Di bagian VPR doang yang 0 ya. Tidak ada sama sekali hasil, tidak ada performanya. Semuanya dihitung 0. Lalu estimation summary. Estimation summary-nya itu positive class, number, bias number, ini 0.
4.000. No, biasnya tuh min 0, 6, 0, 6. Numbernya ada 2.000. Bisa dilihat. These observed factors. OBS1 dan OBS13. Atau 30. Itu hitungan dari tabelnya. Di bagian OBS 13-nya itu ada min 1. Tapi di bagian OBS 1-nya itu, 2,5 itu ada min 1,488. Jadi di saat ini positif dan ini min 1-nya, di bagian 2,5-nya itu min, tapi di bagian min 1 ini tidak ada min sama sekali ya. Classification for the learning sample seperti ini tabelnya. Validasi sampel juga seperti ini. Itu perhitungannya 0 banding 0 juga. Itu kebanyakan 0 ya. Dan yang memiliki hasil 1 itu hasilnya min. Di bagian decision function-nya tuh min 1698. Negatif. Dan ini untuk yang terakhir di bagian classifier the validation sample. Oke, penjelasan untuk CVM-nya mungkin cuma sampai sini saja. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jadi saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Karani Lubis, NPM 2309105195. Adapun tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Ibnu Rasid Munte Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Jaringan dan Saraf. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai neural network. Pada data mobil atau X1, kereta atau X2, status, dalam prosedur pembuatan neural network kasus ini, yang pertama yaitu inisialisasi bobot awal, learning rate, threshold, dan yang kedua menghitung V, serta yang ketiga menghitung Y dengan fungsi aktivasi. Dalam mobil X1 ini terdapat data 1,2, 0,8, 1,1, 0,4, 0,5, 0,7, 0, serta di kereta X2 0,3, 0,6, 1, 1, 1,5, 0,6, dan statusnya yang kita cari yang terakhir yaitu mengenai 07 dan 06. Yang dimana W1 awalnya yaitu 0,7, W2 awal 2,5, learning rate atau N 1,5, threshold-nya 0, dan B-nya 1. Jadi rumusnya yaitu W baru sama dengan W lama plus N error dikali X. Literasi X1, X2, V luaran W1, Y error W1 baru, W2 baru, delta W1, dan delta W2. Ini kita masukkan dari data yang di atas. Di V kita menggunakan rumus C12 dikali C19 plus C13 dikali D19 plus C16. Hasil V yang pertama ini dan keluaran itu bisa kita drag ke bawah sehingga hasilnya mengikuti dari data V yang pertama. Data di error kita juga menggunakan rumus G19 dikurang F19. W1 baru juga menggunakan rumus C12 plus C14 dikali H19 dikali C19. Di W2 baru juga menggunakan rumus Excel yaitu C13 plus C14 dikali H19 dikali D19. Begitu juga di delta W1 dan delta W2 yang menggunakan rumus minus atau pengurangan. Nah, data yang kita gunakan ini, yang di literasi kedua atau pengulangan kedua ini masih terdapat angka 1. Jadi kalau misalnya data di bagian errornya ini masih ada angka 1, tidak 0 semua, maka datanya itu harus diulangi lagi. Terjadilah literasi ketiga atau pengulangan ketiga. Datanya tetap sama nih dari atas ke bawah. Ini mengikuti data dari sini, dari awal. Kita drag aja ke bawah, kita ikutin, kita copy. Data di error Y ya. Data di Y juga sama. Nah, dari atas itu. 11100. Kita ikuti juga deh samanya.
Di data yang iterasi keempat juga masih terdapat angka -1. Kalau di angka bagian errornya ini masih ada angka 1 atau -1, maka kita harus melakukan pengulangan kembali, seperti yang kita lakukan pada literasi 1, 2, 3, 4. Di literasi kelima ini, sudah tidak ada lagi angka 1. Tidak ada lagi angka 1. Jadi datanya sudah benar, sudah sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya masih ada datanya angka 1, maka akan dilakukan kembali sampai data yang di bagian errornya itu tidak ada lagi angka 1 atau -1-nya. Nah, ini dua X1 ukuran 120, 85, 200, 300, 100, 150, 60. X2 atau kamar tidur, yaitu 3, 2, 4, 4, 2, 3, 1. Y atau harga rumah datanya 500, 300, 750, 760, 320, 700, dan 150. Datanya kita drag ya, X1, X2, dan Y-nya. Jadi didapatilah data seperti yang di samping ini. Kita menggunakan rumus normalisasi data dengan rumus X aksen sama dengan X minus X min per X maksimum dikurang X minus. Dan Y kita gunakan rumus Y aksen sama dengan Y dikurang Y minus per Y maksimum dikurang Y minus. W1 awal kita dapati 0,1, W2 kita dapati 0,2, dan learning rate atau 0,3-nya threshold-nya, literasi. Oke, sekianlah video saya mengenai neural network. Semoga tugas yang kami buat ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Bapak Ibnu Rashid Munte, Eskom Mkom. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.